Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amalia di Lebih Cerdas. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal literasi asam basa. Untuk kalian yang belum mengerti atau belum memahami dari materi literasi asam basa, bisa dilihat pada video sebelumnya ya. Oke, untuk latihan soal yang pertama. Sebanyak 25 ml larutan HCOOH dititrasi dengan larutan KOH 0,1 molar disertai penambahan indikator PP yang mana ini trayek pH-nya yaitu dari 8,3 sampai 10. Jika untuk mencapai titik ekuivalen, maka mol ekuivalen asam sama dengan basa dibutuhkan 20 ml larutan KOH. Nah, ditanyakan molaritas larutan HCOOH tersebut adalah ketika di sini ada kata titrasi, maka menggunakan persamaan stoikiometri titrasi asam basa, yaitu mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa, yaitu VHCOOH dikali MHCOOH dikalikan N sama dengan VKOH dikali MKOH dikalikan N. Maka kita masukkan ke dalam rumusannya ya, angka-angkanya. VHCOOH-nya di sini dalam soal 25 ml. Kemudian MHCOOH-nya ditanyakan. Kemudian N-nya adalah 1 karena HCOOH memiliki ion H+ sebanyak 1. Sama dengan volume KOH-nya dalam soal adalah 20 ml. Sehingga kita tulis kemudian MKOH-nya yaitu 0,1 molar. Untuk N-nya yaitu 1 karena KOH memiliki ion OH- sebanyak 1. Sehingga dapat kita hitung untuk molaritas dari HCOH ini yaitu 0,08 molar. Sehingga jawabannya E seperti itu. Oke, next untuk latihan soal yang kedua. Normalitas 30 ml larutan HCl yang dapat dinetralkan dengan 3,04 gram CaOH2 dengan MR-nya 74 gram per mol dalam 200 ml air adalah, nah, di sini ditanyakan normalitas. Kemudian ada kata-kata dinetralkan, maka rumusnya menggunakan stoikiometri titrasi asam basa, yaitu mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Ya, jadi VHCl dikalikan MHCl dikali N sama dengan VCaOH2 dikali MCaOH2 dikalikan N. Nah, maka di sini dapat kita sederhanakan lagi ya. Untuk MHCl dikalikan N itu sama dengan NHCl. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya pada materi titrasi asam basa. Nah, maka VHCl dikali NHCl sama dengan VCaOH2 dikali, karena molaritas itu adalah mol per volume, dengan mol itu massa per mr, maka dapat dijabarkan menjadi massa CaOH2 per mr CaOH2 dikali volume airnya dikalikan N. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. VHCl dalam soal 30 ml, kemudian NHCl yang kita cari karena normalitasnya yang ditanyakan, kemudian VCaOH2-nya yaitu di sini ada 200 ml gitu, dikalikan massa CaOH-nya CaOH2 yaitu 3,04 gram dibagi MR-nya 74 gram per mol, kemudian volume airnya yaitu 0,2 liter. Kemudian N-nya 2 karena CaOH2 memiliki 2 ion OH-.
Kemudian didapatkanlah yaitu normalitas HCl-nya 2,74 N dan yang paling mendekati yaitu jawabannya A 2,67 normalitas atau N. Oke, next lanjut untuk soal yang ketiga. Penggunaan indikator metil merah dalam titrasi asam lemah dengan basa kuat tidak sesuai. Ya, di sini kan asam lemah, kemudian dengan basa kuat. Ya, pasti kurang sesuai ya. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas bahwa untuk metil merah itu dia berada pada trayek pH bagian bawah atau sekitar 4,2 sampai dengan 6,2. Maka kurang sesuai jika untuk asam lemah dengan basa kuat menggunakan indikator metil merah. Seharusnya untuk titrasi asam lemah dengan basa kuat itu pada trayek untuk indikator bromtimol biru maupun phenolphthalein seperti itu. Nah, di sini untuk jawaban yang A, pH larutan semakin rendah. Salah ya, karena kan kalau titrasi asam lemah dengan basa kuat harusnya pH-nya semakin tinggi. Jadi dia semakin mendekati ke suasana basa. Kemudian keasaman larutan semakin bertambah. Ini sama halnya dengan yang A ya. Kalau keasaman larutan semakin bertambah kan berarti pH-nya semakin kecil gitu. Kemudian metil merah dapat bereaksi dengan asam kuat. Kurang tepat juga karena metil merah adalah suatu indikator dalam menentukan titik akhir. Kemudian titik ekuivalen terjadi di atas trayek pH metil merah. Nah, ini sesuai ya, karena kan untuk asam lemah dan juga basa kuat ini harusnya pada trayek pH untuk indikator bromtimol biru atau phenolphthalein yang mana itu di atas metil merah. Kemudian trayek pH metil merah berada di atas titik ekuivalen. Nah, ini salah ya, karena kan untuk metil merah ini berada di bawah titik ekuivalen. Gitu. Nah, yang mana indikator asam lemah dengan basa kuat yang seperti tadi sudah dijelaskan yaitu phenolphthalein dan juga bromtimol biru. Kemudian trayek perubahan warna antara pH-nya 6,5 sampai 11 untuk ini ya, untuk asam lemah dan basa kuat. Maka metil merah tidak sesuai dengan indikator yang digunakan pada titrasi tersebut. Harusnya di atas metil merah atau bromtimol biru dan juga phenolphthalein. Maka jawabannya D, yaitu titik ekuivalen terjadi di atas trayek pH metil merah. Oke, next. Latihan soal nomor 4. Sebanyak 40 ml larutan NH4OH 0,2 molar dicampurkan ke dalam 20 ml larutan H2SO4 sehingga pH larutan campuran menjadi 2-log2. Jika larutan H2SO4 yang digunakan berasal dari 100 ml larutan baku, massa H2SO4 yang terlarut dalam larutan baku tersebut sebanyak berapa? Dengan MR H2SO4-nya 98 gram per mol. Ini untuk pilihan jawabannya. Ingat ya, di sini terdapat beberapa kata kunci dicampurkan, maka kita harus menuliskan persamaan reaksinya. Kemudian diketahui nilai pH-nya ya. Maka tahapan yang pertama kita tulis persamaan reaksi, yaitu kita tulis reaktannya NH4OH plus H2SO4 kemudian menjadi garam atau produknya itu garam plus air NH42SO4 plus H2O. Nah, untuk koefisiennya ini mengikuti jumlahnya ya, jadi jumlah unsur kanan dan juga unsur kiri itu harus sama, seperti itu.
Saya rasa untuk persamaan dari reaksinya ini mencari koefisien sudah bisa ya. Nah, dalam soal untuk mula-mulanya NH4OH-nya yaitu 40 ml dikalikan dengan 0,2 molar, maka dia memiliki 8 milimol. Kemudian untuk H2SO4-nya kita misalkan dengan N karena kita tidak mengetahui molaritasnya berapa, gitu ya. Nah, kemudian di sini maka yang habis bereaksi yaitu NH4OH, maka yang bereaksi 8, kemudian H2SO4-nya 4 karena kan koefisiennya 1. Kalau koefisiennya 2, 8, maka ketika koefisien 1 yaitu 4 milimol. Kemudian NH2SO4-nya 4 dan H2O-nya juga 8. Sehingga sisanya yaitu untuk NH4OH-nya habis, H2SO4-nya N-4, NH42SO4-nya 4, dan H2O-nya 8. Seperti itu. Nah, dalam soal di sini diketahui bahwa pH-nya yaitu 2 minus log 2. Sehingga konsentrasi H+ dapat kita tulis sebagai 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, yang mana H2SO4 di sini kan sisanya H2SO4 ya. H2SO4 itu 2H+ plus SO4 2-. Gitu. Maka untuk mol H2SO4-nya yaitu di sini kan harusnya molaritas H2SO4 dikalikan dengan volume totalnya. Nah, kita masukkan untuk mol H2SO4-nya yaitu N-4 milimol. Kemudian untuk molaritasnya dari H2SO4 yaitu 0,01. Nah, ini dari mana? Jadi molaritas H2SO4-nya dapat diketahui dari reaksi ini ya. Kalau H+-nya itu 2 dikali 10 pangkat minus 2 dengan koefisien 2, maka untuk H2SO4-nya yaitu setengah dari 2 kali 10 pangkat minus 2 atau 10 pangkat minus 2. Maka dapat ditulis yaitu 0,01 molar. Kemudian untuk volume totalnya yaitu 40 ml dari larutan NH4OH, kemudian 20 ml dari larutan H2SO4 gitu ya. Kalau dijumlahkan kan jadi 60 ml gitu. Nah, maka ini 0,01 molar dikalikan 60 ml sama dengan 0,6 milimol. Maka N-4 sama dengan 0,6, sehingga didapatkanlah untuk molaritas H2SO4 mula-mulanya yaitu 4,6 milimol per 20 ml sama dengan 0,23 molar. Seperti itu ya. Jadi ini kemudian didapatkanlah N-nya. Kemudian dari sini kita dapat mencari molaritas dari H2SO4-nya gitu. Apakah masih bingung? Jadi ini ya, untuk kenapa sih kok bisa 4,6 ya? Karena kan N-4 sama dengan 0,6. Maka N-nya itu kan sama dengan 4,6. Itu untuk molnya ya, milimol. Makanya di sini milimol. Nah, kemudian untuk mencari molaritasnya ya berarti kita dibagikan dengan volumenya. Nah, volumenya kan tadi 20 ml ya. Makanya 0,23 molar gitu. Oke. Sehingga massa H2SO4 dalam 100 ml gitu ya. Karena kan di sini jika larutan H2SO4 yang digunakan berasal dari 100 ml larutan baku, maka kita tulis persamaannya untuk molaritas H2SO4 itu kan massa H2SO4 bagi MR H2SO4 dikalikan dengan sebenarnya ini dibagi dengan volume larutan ya, tapi karena
dalam mili maka 1000 per volume larutan. Nah, sehingga kita tulis untuk molaritasnya tadi kan didapatkan 0,23 molar. Kemudian masanya ini yang nanti kita cari, kemudian 98 dari sini ya, MrH2SO4 dikalikan 1000 per volume larutan, tadi larutan bakunya 100 ml. Sehingga didapatkanlah untuk massa H2SO4 dalam larutan baku yaitu 2,254 gram. Sehingga jawabannya yaitu B, 2,254 gram. Nomor 5, Devita melakukan percobaan titrasi antara 25 ml larutan HCOOH 0,2 molar dengan larutan NaOH 0,2 molar. Perubahan pH pada percobaan tersebut dapat ditunjukkan dengan grafik. Nah, di sini terdapat kata titrasi, kemudian perubahan pH, ya. Maka kita menggunakan rumus dari stoikiometri titrasi asam basa, yaitu mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Yang mana HCOOH ini yaitu dia sebagai titrat, kemudian NaOH-nya sebagai titran karena dia sudah diketahui molaritasnya, ya. Sehingga VHCOH dikali MHCOH dikalikan N sama dengan VNaOH kali MNaOH dikali N. Kita masukkan angka-angkanya. VHCOOH sebesar 25 ml. Untuk MHCOH-nya 0,2 molar dikalikan 1 karena untuk HCOH ini dia memiliki 1 ion H+. Kemudian VNaOH-nya kita cari, kemudian MNaOH-nya 0,2 molar dan N-nya sama dengan 1 karena NaOH memiliki 1 ion OH-. Sehingga diperolehlah untuk VNaOH sebesar 25 ml. Nah, di sini kita mencari pH-nya. Maka HCOOH plus NaOH sama dengan HCOONa plus H2O. Yang mana mula-mulanya yaitu untuk NaOH-nya 0,2 kali 25 maka 5 milimol. Untuk HCOH-nya dia 25 dikali 0,2 yaitu 5 milimol. Dan HCOONa serta H2O-nya ini masih belum ya karena mula-mula. Kemudian yang bereaksi yaitu di sini NaOH dan juga HCOH-nya semuanya bereaksi, dihasilkanlah HCONa dan juga H2O sebesar 5 milimol karena koefisiennya 1,1. Sehingga sisanya yaitu untuk NaOH dan HCOH-nya dia habis bereaksi ya, karena untuk titrasi kan harus habis bereaksi, yaitu mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Nah, sehingga didapatkanlah HCONa-nya yaitu sebesar 5. Untuk memperoleh konsentrasi dari HCONa yaitu mol gramnya kemudian dibagi dengan volume total yaitu 5 milimol berdasarkan sisa reaksinya dari produk HCONa dibagi dengan 50 ml berdasarkan 25 ml ditambah dengan 25 ml. Sehingga untuk molaritas dari HCOONa sebesar 0,1 molar. Nah, hidrolisis ini terjadi ketika anion atau kation dari basa atau asam lemah yang bertemu dengan air. Maka terjadi hidrolisis sebagian yaitu HCOO- plus H2O menjadi HCOOH plus OH-, ya. Sehingga OH- itu dapat kita rumuskan karena di sini kan dia asam lemah ya. Syaratnya hidrolisis terjadi ketika
aninnya berdasarkan dari basa atau asam lemah. Nah, di sini kan dia asam dari maksudnya dia berdasarkan di asam lemah, maka untuk OH-nya itu yaitu akar dari KW per Ka dikali HCOO-. Sama dengan akar dari, untuk KW kan 10 pangkat minus 14, kemudian dibagi dengan Ka-nya untuk HCOONA-nya ini yaitu 1,8 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 0,1 berdasarkan hasil perhitungan ini. Nah, didapatkanlah hasilnya yaitu 2,357 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, sehingga didapatkanlah untuk POH-nya yaitu 6 minus 2 minus log 2,357. Untuk pH-nya berarti 14 minus POH atau 8 plus log 2,357 atau disederhanakan lagi menjadi 8,372. Sehingga dapat kita gambarkan grafiknya, yaitu di sini kan titik ekuivalennya pada 8,372 ya, sekitar sini. Kemudian untuk titrannya, volume NaOH-nya yaitu 25 ml ya. Seperti itu. Kemudian di sini kan dia asam lemah ya, asam lemah. Kemudian dia dititrasi dengan basa kuat. Seperti itu. Jadi ini hasil titrasi dari HCOH dan juga NaOH seperti itu. Oke, jika masih ada pertanyaan, mungkin ada yang masih belum jelas dan masih bingung, bisa ditanyakan dalam kolom komentar atau bisa di-emailkan pada lebihcerdas29@gmail.com. Jika ingin request materi ataupun latihan soal, bisa dikirimkan lewat email. Oke, terima kasih. Selamat belajar untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.